Kalau misalnya kamu suka yang hancur-hancur, berarti kamu suka genre distopia. Dan kali ini aku bakalan kasih rekomendasi ke kamu buku distopia yang gak bakalan bisa kamu lupain. Atau aku bakalan kasih kamu rekomendasi buku yang hancur-hancur. Yang pertama ada Hitam 2045. Kalau misalnya kamu udah pernah baca Filosofi Teras, ya ini penulis yang sama. Henry Menampiri mengambil latar tepat 100 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, alias 2045, Indonesia emas. Teknologi pada masa itu udah canggih sekali. Bahkan pemerintah itu kayak punya semacam AI yang bisa mengatur semuanya. Kayak apa-apa bisa diawasi lewat AI yang ada di pemerintahan. Tokoh utama kita namanya adalah Agni. Dia itu merupakan jebolan dari program unggulan pemerintah. Tapi Agni itu tanpa sengaja menemukan sebuah twist atau kesalahan yang ada di dalam pemerintah. Dan hal ini bikin dia kayak ragu apakah dia harus percaya sama pemerintah. Karena ada hal yang aneh dalam pemerintahan ini. Dan yang paling aku suka dalam cerita ini, kamu bakalan menemukan sebuah twist di akhir cerita. Yang kedua kita ada 1984. Semua orang di rumahnya punya satu alat perekam. Semua kegiatan direkam. Kalau misalnya ada salah sedikit, kamu bisa langsung ditangkap. Poster yang ada doktrin-doktrinnya itu ditempel di tembok rumahmu atau bahkan bangunan yang ada di sekitar lingkunganmu. Kalau misalnya kamu nggak sejalan sama pemerintah, udah tinggal nama. Lalu yang ketiga ada The Maze Runner. Saat kamu bangun, kamu nggak ingat apa-apa, tapi kamu cuma ingat satu hal, namamu sendiri. Dan yang paling membagongkan adalah ada sebuah labirin besar yang entah kenapa setiap harinya itu rutinnya berubah-ubah. Tapi tenang aja, karena kamu nggak sendiri. Ada orang-orang yang seumuran denganmu dan memiliki kondisi yang sama denganmu. Alias mereka semua lupa ingatan, sama kayak kamu. Jadi di sini mereka bakalan berusaha buat mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa mereka bisa dikurung dalam labirin itu. Ini novel sebenarnya udah ada filmnya atau series. Dan kalau misalnya kamu lebih suka nonton film, kok tonton aja. Tapi aku lebih merekomendasikan untuk baca bukunya. Yang keempat, ada The Long Walk. Kamu ikut suatu event yang diadakan oleh pemerintah. Dan caranya cuma simpel aja. Kamu cuma tinggal jalan doang. Tapi, hal yang unik dalam cerita ini adalah, kamu bukan cuma jalan kaki doang. Tapi kamu bakalan jalan kaki sampai mati. Kalau misalnya kamu berhenti, peluru itu bakalan menembus kepalamu atau kamu bakalan mati. Yang kelima ada The Lockwood and Co. Anak-anak itu biasanya ngapain sih? Mainan, baca buku, main layangan. Dalam dunia ini, anak-anak nggak ngelakuin itu. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka memburu hantu. Bukan cuma hantu biasa. Hantu-hantu ini bisa bikin mereka meninggal kalau misalnya nggak hati-hati. Kita bakalan kenalan sama tokoh utama kita, Lucy, yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Atau dia kayak bahasanya sensitif gitulah sama hal-hal gaib-gaib kayak gitu. Nah, si Lucy ini lucunya bukannya gabung sama perusahaan yang besar, dia malah gabung sama Lockwood and Co. Perusahaan kecil yang selalu diremehkan oleh orang-orang. Mereka menemukan suatu hal yang sangat mencengangkan. Bahwa sebenarnya di dunia mereka yang banyak sekali gangguan dari arwah-arwah yang tidak tenang, itu sebenarnya buatan manusia atau sengaja dibuat seperti itu. Jadi kita bakalan mengikuti petualangan mereka.